Gue tahu lu semua yang nonton video ini, terutama yang di umur 19 sampai 24 tahun, sekarang lagi takut akan masa depan yang akan datang. Gue tahu lu semua ragu akan kemampuan yang lu miliki. Begitu pula gue di 7 tahun yang lalu. Saat gue berumur 13 tahun, gue merasa gue tidak memiliki kemampuan atau passion dalam hal berdagang atau berbisnis. Gue memulai semuanya learning by doing. Gue makan tuh di jalan, gue tidur tuh di jalan, gue tidur di masjid tuh pernah, gue tidur di SPBU tuh pernah, dan gak sekali dua kali. Gue bukan terlahir dari keluarga yang sangat kaya, gue lahir di keluarga yang cukup, terutama di kota Jombang, Jawa Timur. Sejak SMP, gue udah mulai coba untuk menggali potensi yang ada di dalam diri gue sendiri. Gue selalu merasa bahwa gue tidak memiliki kemampuan atau kelebihan dibanding teman gue yang lain. Karena waktu itu, teman gue tuh pada memiliki prestasi kayak juara satu lomba karate, juara satu lomba basket, sedangkan gue di umur 13 tahun belum memiliki prestasi apapun. Di situ setiap malam gue berpikir, masa depan gue akan jadi apa ya? Karena dari kecil, gue tuh nggak pernah mau yang namanya jadi pegawai ataupun jadi PNS. Sedari kecil. Walaupun mayoritas pekerjaan yang ada di sekeliling gue adalah pegawai negeri sipil. Di situ tuh gue ngerasa kalau gue tuh belum memiliki something yang bisa gue banggakan. Gue belum memiliki satu hal yang bisa gue asah, yang bisa gue tekuni untuk jadi seseorang di suatu hari nanti. Sampai akhirnya gue berpikir gimana ya caranya kok orang itu bisa punya koneksi ke misal pejabat. Kok bisa ya temen gue ini bisa punya koneksi ke triliuner, ke miliarder, ke pengusaha hebat. Kok gue nggak bisa? Di situ otak gue tuh nggak pernah berhenti. Dan kebetulan, kenapa gue bisa muncul pikiran-pikiran seperti itu? Karena dari kecil gue nggak pernah, sangat jarang gue nongkrong sama yang seumuran sama gue. Kebanyakan gue nongkrong tuh sama yang umurnya di atas gue. Dari umur 13 tahun nongkrong gue tuh udah sama bapak-bapak, orang umur 20 tahun, orang umur 25 tahun, dan gue mulai belajar bersosialisasi sejak itu. Gue mulai mengasah skill sales gue tanpa gue sadari. Jadi di sini gue bakal ngerangkum 3 hal yang bikin lu lebih percaya diri akan lu di masa depan. Yang pertama, jadi semua dari kita merasakan yang namanya quarter life crisis atau kurangnya kepercayaan diri. Kita nggak tahu kita mau jadi apa di masa depan, kita juga nggak tahu apakah kita akan berhasil di masa depan, apakah kita bisa membanggakan orang tua kita, apakah kita bisa menyenangkan anak dan istri kita kadang ragu. Terutama kalau lu baca riset, jadi sekitar 68% Gen Z itu nggak percaya akan keberhasilan mereka di masa depan. Dan itu pun yang gue rasain, jadi gue relate apa yang lu rasain di sana. Gue dulu nggak tahu gue mau jadi apa. Gue dulu nggak tahu gimana caranya networking sama pengusaha gede. Gue nggak tahu gimana caranya networking dengan profesional. Gue nggak tahu gimana cara mulai bisnis dari awal. Gimana cara ngembangin sistem, gimana bikin pembukuannya, gimana cari produknya, gimana cara brandingnya. Gue nggak tahu sama sekali. Dan di sini gue bakal bedah 3 hal yang merubah hidup gue. Yang pertama adalah reiterasi dan repetisi. Apa itu reiterasi dan repetisi? Jadi ketika lu udah menentukan goals lu nih, misal, lu jalan aja udah. Lu pengen jadi pengusaha, ya udah lu jalan aja. Lu jual aja produk apapun yang ada di sekitar lu. Gak perlu kok, cari produk yang ada problemnya, harus bikin brand dengan 2 unsur call to action sama value-nya. Gak usah. Lu mulai aja, lu jualan apapun. Waktu itu kebetulan gue ketemunya di vape. Apakah waktu itu lagi bagus? Ya lagi bagus. Karena gue lihat ada glitch di situ. Karena orang seumuran gue itu nggak bisa beli. Dan gue mau manfaatkan momen itu. Dan momen sekarang tuh banyak. Jadi tinggal kalian aja yang mencari apakah ada yang bisa dijual di sekitar kalian. Dan repetisi itu nggak pernah bohong, teman-teman. Jadi gue di sini tuh udah gagal berkali-kali. Gue tuh udah jatuh berkali-kali. Gue bangkrut sampai nol tuh udah pernah. Gue jual semua aset gue dan mulai dari nol lagi tuh pernah. Gue pernah tidur di masjid, gue pernah tidur di SPBU itu pernah. Dan menurut gue itu menyakitkan. Gak enak. Karena ya lu tahu sendiri, kalau cowok nggak memiliki apapun untuk dibanggakan, terutama di materi, lu bakal dibuang, lu bakal tersingkir dengan masyarakat. Lu nggak bakal dihargai, lu nggak bakal ada harga diri. Oke, balik lagi. Di
Pertama, reiterasi. Gimana sih caranya? Ketika lu play suatu plan lu, entah itu long plan atau short plan, lu mulai tuh, lu catet apa kesalahan lu dalam hari itu. Jadi udah mulai catet. Lu harus punya buku nih. Kalau lu sekarang nggak punya buku nggak apa-apa, lu bisa pakai catatan. Jadi lu tulis setiap hari problem yang lu lakuin itu apa. Supaya apa? Supaya lu nggak mengulangi problem itu berkali-kali. Bang, kenapa kok tetap ada yang namanya repetisi? Karena repetisi itu nggak bisa bohong. Orang sukses yang di luar sana tuh nggak dia kerja terus besok langsung sukses. Enggak. Lu lihat deh, konten kreator gede. Coba lu lihat video pertama mereka. Lu bisa mungkin tonton video YouTube gue 9 bulan yang lalu. Jauh banget dari per hari ini. Karena itu, gue ngejar repetisinya. Gue bikin video sebaik-baik gue. Gue percaya dengan repetisi yang maksimal dan dengan reiterasi yang benar, lu bakal berkembang eksponensial. Jadi, gimana cara pertama? Sesimpel lu jalanin aja, lu nggak usah pikirin, lu kejar repetisinya. Setelah itu, lu reiterasi. Jadi, sembari lu memperbanyak repetisi lu ini, lu juga melakukan reiterasi ini tadi. Supaya apa? Supaya lu nggak buang waktu sia-sia. Seperti gue di masa lalu. Karena gue dulu nggak pernah nyatet. Dan sekitar 2,5 tahun yang lalu, gue tuh udah mulai catat kesalahan-kesalahan gue yang terjadi. Jadi gue mulai catat kesalahan-kesalahan gue itu waktu gue running bisnis yang sampai sekarang masih running. Di laundry. Gue catat semua kesalahan gue. Oh, ini karyawannya telat. Oh, ini karyawannya itu butuh bonus. Oh, ini karyanya harus dipecat. Itu gue belajar dari situ. SDM tuh gue belajar lama banget. Jadi gue mulai tuh reiterasi dari situ. Dari satu cabang ke dua cabang itu gimana prosesnya. Dari dua cabang ke tiga cabang itu gimana proses. Gimana dealing sama klien yang lebih tua daripada kita. Gimana cara dealing sama klien yang lebih kaya daripada kita. Gimana cara masuk circle triliuner. Itu gimana. Gue banyak belajar dari situ. Dan itu reiterasi terus. Dan repetisi yang gue lakukan sejak umur 13 tahun. Yang bisa dikatakan pada waktu itu 5 tahun yang lalu. Gue belajar banyak banget di situ dari kesalahan-kesalahan yang pernah gue lakukan sebelumnya. Gue dihina lah, gue dikucilkan lah. Bahkan gue tuh sering menganggap diri gue sendiri itu tidak bisa apa-apa. Gue malam tuh kadang mikir kayak, anjing, kenapa gue tetap di sini-sini aja ya? Kenapa teman gue udah sukses? Jadi waktu itu gue merasa kayak hopeless. Gue pernah ada titik hopeless, tapi gue nggak menyerah ya. Gue cuman kayak bilang di dalam hati kayak, kok nggak berhasil ya? Gimana sih caranya? Oh, apakah itu pakai dukun? Oh, itu belajarnya kayak gimana sih? Oh, ini pasti privilege dari orang tuanya. Sampai segitunya gue pernah berpikiran di situ. Tapi gue nggak nyerah. Besoknya gue tetap berangkat tuh kerja. Gue tetap nyuci sepatu di tempat gue sendiri. Gue tetap tuh tawarin cabang-cabang gue ke pitching ke beberapa investor. Itu gue lakukan. Dan repetisinya banyak banget. Dihina, dikatain, dimaki, diskeptisin sama orang itu udah makanan gue tiap hari. Jadi ketika lu di sini nggak percaya sama omongan gue, nggak apa-apa. Lu lihat aja video 9 bulan yang lalu. Lu lihat, lu bandingin sama video itu sekarang. Kalau lu bilang, oh ini dari kelas, enggak bos. Enggak bos, duit kelas tuh berapa sih? Duit kelas tuh nggak ada apa-apanya bos. Duit kelas tuh gue bagi ini setiap Jumat. Gue bagi-bagi nasi tuh rutin setiap hari Jumat. Di Yayasan Panjaswan. Rutin bro, rutin bos. Jadi lu kalau bilang, oh ini dari enggak bos. Lo tadi yang di Discord itu udah balik modal kalau gue bilang. Tadi pagi nih waktu BTC dari 98 ke 105 lu udah balik modal, udah ada 5 koin tuh di cost dan naik semua. Lu jangan pernah meremehkan the power of reiterasi dan repetisi ini tadi. Lu kalau tahu Vanderbilt tuh punya perusahaan kapal tuh gede banget. Perusahaan transportasi kapal gitu. Dia tuh memulai dari satu kapal dan dia nggak langsung menikmati profitnya. Dia tuh bangun kapal kedua udah cuan, bangun kapal ketiga sampai 100 kapal dan baru dia menikmati profitnya lalu ekspansi. Jadi repetisinya tuh udah banyak banget dan dia selalu menulis apa yang dia lakukan, apa kesalahan yang dia lakukan, jangan sampai kesalahan yang dia pernah lakukan itu terulang. Terus selanjutnya adalah lu berani mengambil langkah pertama lu. Jadi perjalanan yang panjang, perjalanan yang besar itu dimulai dari satu langkah kecil. Seandainya waktu itu di umur 13 tahun gue nggak coba buat ngajak ngobrol owner vape store, gue nggak bakal jadi HC yang mungkin lu dengerin di sini. Gue nggak bakal jadi HC yang bisa bantu banyak orang, yang bisa mempekerjakan banyak orang.
Di umur 18-19 tahun tuh gue bisa mengerjakan tuh sekitar ada 40 orang di seluruh Indonesia. Waktu itu gue udah mulai running di media. Bayangin, ketika gue nggak coba untuk memulai langkah kecil yang gue nggak tahu endingnya kayak gimana, prosesnya kayak gimana, gue berani aja melangkah. Dan alhasil ya, sampai sekarang kita bisa ngobrol. Lu bisa dengerin gue di sini. Dan gue bisa sharing pengalaman gue supaya apa? Supaya lu nggak merasakan, lu nggak jatuh di lubang yang pernah gue rasain. Jadi kan lu udah mencoba untuk melangkah. Langkah pertama lu ini tadi. Selanjutnya apa? Untuk menarik intuisi, untuk mengeluarkan intuisi yang ada dalam diri lu sendiri, lu harus mengaktifasinya pakai mimpi. Jadi ketika lu udah memulai langkah pertama lu udah berani memulai langkah pertama lu potong dulu nih jalan lu untuk balik. Ketika lu tahu lu nggak bisa balik, ya lu bakal all out di situ, lu bakal habis-habisan di situ. Contoh buat memotong jalan balik. Misal, kalau lu merasa lu udah bisa hidup sendiri dan lu berani betting untuk hidup sendiri, coba lu keluar dari rumah. Nah, setelah lu memotong jalan lu untuk balik, lu udah nggak bisa balik, otomatis lu totalitas di situ, baru lu harus aktivasi mimpi lu harus punya mimpi nih. Nah, mimpi tuh kayak gimana? Ya, pilih mimpi yang paling powerful. Gue tahu lu di situ pasti takut untuk bermimpi. Sama kayak gue di 7 tahun yang lalu, gue takut untuk bermimpi. Tapi seandainya 7 tahun yang lalu gue berani bermimpi, mungkin sekarang gue lebih daripada hari ini. Tapi gue nggak pernah menyesali itu karena perjalanannya tuh sungguh mengasihkan sampai di titik saat ini. Banyak experience baru yang gue nggak pernah dapetin. Gue banyak ketemu orang-orang baru dengan pikiran-pikiran yang out of the box. Gue banyak ketemu orang-orang baru yang gue nggak pernah tahu kalau sebenarnya orang itu tuh ada. Jadi lu di situ, lu aktivasi mimpinya, lu berani buat mimpinya, lu berani untuk ambil langkah pertama untuk realisasikan, ditambah repetisi yang berulang kali, reiterasi yang mantap, ya lu bakal menuju ke jalan yang lebih baik. Gue yakin di situ lu bakal eksponensial banget. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena gue mengalami, gue praktisi. Gue 7 tahun jualan, gue tidur di aspal, bos. Gue tidur di SPBU, bos. Lu kalau di situ masih tidur di kasur emak lu yang empuk itu, ya jangan ngomong kayak, oh ini privilege, oh ini privilege. Tai, bos. Lu tuh cuman anak papi, bos. Lu apa-apa tuh, Pi boleh minta nggak, Pi? Gue tuh nyari sendiri, bos, dari dulu, bos. Gue harus memilih nih, gue tidur di masjid, terus besoknya gue bisa balik, atau gue tidur di hotel sekarang, dan besoknya gue harus cari duit, harus ngamen, bos. Lu gak pernah di posisi kayak gitu. Jadi jangan pernah mengeluh, wah bang gue keterbatasan. Lu masih punya HP, lu masih punya jari, handphone lu masih nyala, pakai data lu masih ada, wifi tetangga lu masih nyala, dan lu harus mulai, lu harus berani mulai. Jangan jadi pemuda yang, ini nih, biasanya pemuda-pemuda kayak, oh ini PP-nya aku hapus, sorotannya aku hapus, aku pengen jadi orang yang private, very private man, very private. Itu ngapain? Ini bukan eranya, bos. Ini eranya lu punya personal branding. Ini eranya lu nyalain kamera, lu ngobrol depan kamera. Ini udah eranya. Pengangguran tuh sekarang angkanya sudah di 4,84%. Kalau nggak salah, lu bisa double check di Google. Itu udah, ini bakal terus bertambah, bos. Kalau lu nggak cepet untuk memulai langkah pertama, lu bakal ditinggal. Gue di sini ngomong kayak gini karena gue sayang sama lu. Ini tuh bukan lagi zamannya lu bikin Instagram nih, PP-nya lu hapus yang gambarnya jadi abu-abu, terus bionya just ordinary people. Cetai, bos, lu nggak dapat apa-apa. Lu cuma jadi keyboard warrior doang. Itu biasanya, apalagi di TikTok nih, TikTok nih banyak nih. Lu kan punya HP nih, lu punya paket data, lu punya energi nih buat ngetik. Kenapa lu nggak menggunakan energi yang lu punya untuk memulai something yang mungkin lu impikan di masa depan? Apakah lu setakut itu? Apakah lu sepecundang itu? Apakah gue nggak habis pikir? Lelaki sekarang tuh mentalnya makin kesini makin nggak jelas. Yang mereka katanya, wah setara dong kalau makan tuh ya harus gantian, split bill. Bos, kalau lu pacaran nih masih split bill, masih kadang dibayarin cewek lu tuh belum mampu pacaran, bos. Nggak usah pacaran. Mending lu di rumah kerja, mulai langkah pertama lu konsisten, repetisinya lu banyakin, reiterasinya lu kencengin, belajarnya lu banyakin, udah lu bakal eksponensial. Dan ini yang terakhir, dan ini adalah yang paling penting, yaitu kunci emasnya. Jadi kunci emasnya itu memilih hari terbaik untuk memulai. Karena gue orang Jawa,
Gue percaya hari terbaik untuk memulai suatu bisnis itu ada. Jawabannya adalah hari ini, karena esok nggak lebih baik daripada hari ini. Ketika lu memulai besok, lu nggak akan mendapatkan mungkin conviction sebesar ini. Lu mulai aja, lu tabrak aja problemnya, lu bentur aja problemnya. Pasti bisa kok, pasti ada jalan. Gue bisa networking sama triliuner tuh nggak make sense, bos. Gue tuh orang desa. Gue bisa ngobrol sama mereka, gue bisa sharing sama mereka, itu nggak make sense. Gue orang desa. Gue berangkat dari nol. Gue berangkat dari modal 200.000. Dan lu di situ masih bisa minta bokap, bisa minta nyokap, dan lu gak berani buat memulai. Kunci emasnya adalah lu berani bertindak, lu berani melangkah, lu berani merealisasikan. Actionnya ada. Dan dimulainya kapan? Hari ini, detik ini. Lu nonton video ini, lu pause. Lu selesai nonton ini, langsung lu buka catatan. Lu planning tuh bisnis lu. Kalau lu memang berkutat di sosial media, lu langsung bikin Instagramnya atau sosial medianya. Kalau lu di offline, lu udah bikin catatan nih. Misal, oh gue besok harus belanja apa aja ya. Misal di F&B. Oh besok gue harus cari supplier di mana ya. Itu yang harus lu pikirin. Dan action. Langsung action. Nggak usah nunggu, oh ini bisnis ini bagus nggak ya? Oh, lu belum jalan. Lu udah mikirin, oh gagal. Lu berhasil tuh belum tentu, bos. Lu berhasil tuh belum tentu. 90% bisnis itu gagal. Tapi 80% miliarder yang ada di dunia ini tuh self-made. Jadi gini, dengerin gue. Sepecundang apa lu untuk gak berani melangkah? Seegois itu lu untuk gak mau memperbaiki masa depan lu? Sekaya itukah lu membuang-buang waktu lu untuk komen-komen gak jelas, gak jelas, nonton cewek di platform yang kelihatan sedikit tetenya itu? Pecundang itu kah? Gue tuh mau generasi yang ada di bangsa ini itu jadi generasi yang lebih baik ke depannya. Bukan jadi bocil TikTok. Lu tuh udah gede, bos. Lu tuh udah dewasa. Lu tuh harusnya udah ngerti tanggung jawabnya. Lu jangan curhat di TikTok ini, jangan. Ini lu jangan malah ngurusin, oh artis ini nikah, oh ada live painting nih di nikahannya. Terus ngapain, bos? Hidup lu gak bakal berubah dengan lu lihat live painting dia tuh, gak bakal berubah, bos. Lu gak bakal berubah dengan ada isu artis yang mukulin artis lain terus dia klarifikasi, itu gak bakal berubah, bos. Lu bakal tetap hidup di rumah gembel lu, tetep. Lu jangan sakit hati ketika gue ngomong kayak gini, karena itu fakta. Lu gak mau nerima fakta, lu searogan itu buat menerima fakta. Lu cuman denger caci makian gue aja, lu gak denger nih positifnya apa, lu gak denger, lu gak lihat fullnya. Itu dia mentalitas bangsa kita. Ada tuh, kita harus rubah pelan-pelan. Gue percaya lu bisa. Dengan 3 kunci ini tadi. Yang pertama adalah perbanyak repetisi. Lalu reiterasi. Lalu lu aktivasi mimpi lu. Dan kunci emasnya itu lu action, lu mulai. Apapun itu hari ini. Jadi lu taruh dulu HP lu. Lu dengerin gue. Gabungan antara ambisi lu yang membara di masa muda ini, repetisi lu yang masih panjang, kemampuan reiterasi lu yang masih tinggi, ditambah lagi dengan mimpi lu yang powerful, akan menarik realitas yang ada di masa depan ke masa sekarang. Lu akan bisa mencapai apapun yang lu mau di masa mendatang. Gue mau lu berubah ke arah yang lebih baik. Sekian dari gue Farid Ahmad. Thank you.